Shalom saudara, good morning, happy Sunday. Thank you buat William dan Cecilia, pasangan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sangat kita menyembah Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk John, ya, Setia Putra yang sudah berdoa. Saya yakin doanya berlaku, ya, luar biasa, ya. Pagi ini saya diberi tugas sama Yosua, ya, itu pemimpinnya Kaleb itu, ya. Tapi Yosua sekarang itu enggak seperti yang dulu, melupakan Kaleb 40 tahun, ya. Pak Yongki selalu ingat saya. Terima kasih Pastor Yongki, ya. Ingat banyak hal. Bukan hanya saya pernah membawa, Pak Yongki ini memang luar biasa. Setiap kali saya ingat Joshua, saya juga langsung ingat, saudara. Artinya itu Jehovah save, gitu ya. Jadi yang menyelamatkan, saya cuma membawa, yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus sendiri. Keperiaannya sekarang menjadi luar biasa, jadi papa, jadi suami, wow, yang luar biasa. Dan saya perlu hormat sama Tuhan atas segala perubahan yang dilakukan buat Pastor Yongki. Ya, makanya saya senang malam ini saya diberi judul, yuk dikeluarkan. Ya, ya, ayatnya luar biasa ini. Those who honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained. Ya, sebab siapa yang menghormati aku di sini huruf besar berarti itu menghormati Tuhan. Katanya Tuhan juga akan hormati. Tetapi siapa menghina Tuhan, menghina aku, dia nanti akan dipandang rendah. Ya, yuk keluarkan lagi. Sayangnya, saudara, ayat ini berlaku untuk siapa saja. Ya, satu hari, saudara, ada kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, presiden kita yang lalu, saudara, ya, yang punya banyak kelebihan, tapi di soal ini rupanya dia dipermasalahkan, saudara. Karena gini, sewaktu beliau mengunjungi Ratu Elizabeth England begitu, ya, itu ada banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu, lalu mendapati 3 perkara, saudara. Nanti saudara bisa lihat, ya. Trump itu sewaktu bersalaman, dia itu tidak membungkuk kepada ratu yang sangat luar biasa ini sebetulnya, ya, di Eropa, ratu yang bertahta paling lama dan masih sehat, ya, usianya 90-an lebih begitu, yaitu hanya Ratu Elizabeth. Waktu dia bersalaman, dia tidak menunjukkan hormat yang semestinya kepada Ratu Elizabeth. Jadi, memang dia orangnya tinggi besar begitu, ya. Bersalaman itu dengan gini, saudara, rasanya kurang sedikit hormat begitu. Yang kedua, didapati gini, dia itu kalau jalan, ya, jadi disambut karpet merah itu, memang langkahnya dia lebih besar, tetapi dia gini, saudara, dia tuh suka apa, saudara? Wah, mendahului ratu, ya. Bahkan nanti di foto-foto itu kelihatan dia itu suka membelakangi gitu, sehingga saudara, netizen di seluruh dunia itu suka mengecam Presiden Donald Trump ini, dianggap kurang sopan, tidak simpatik, dia tidak menghormati ratu yang di Eropa, bahkan di seluruh dunia, dia ratu yang sangat betul-betul nobel, saudara, mulia, ya, orang hormat. Tapi sorry, saudara, di dalam soal ini Presiden Amerika kalah sama presiden kita, saudara, Jokowi. Coba keluarkan, saudara, ya. Kalau selanjutnya, lihat itu kalau Jokowi, ya, kepada mantan Ibu Megawati, ya,
itu mantan loh, saudara, mantan, tapi dia memang masih ketua PDIP. Ya, saya baca Kompas 9 Juni itu dikatakan gini, beda sikapnya dengan Jokowi terhadap mantan presiden yang relasinya itu dekat kayak ibu dan anak. Lalu Jokowi pernah ngomong gini, saudara, di Kompas itu, saya sangat sangat menghormati beliau. Lihat itu ngomongnya enggak kamu, enggak engkau, tapi pakai istilah beliau, ya. Ibu Mega. Dan hubungan anak dan ibu itu hubungan batin, saudara, ya. Waduh, itu masalah hati itu. Saya sangat hormat kepada beliau yang selalu dengan penuh rasa kepercayaan dan tidak berbuat, dan dia memuji-muji. Sekali lagi, kalau Pak Bu Mega itu pernah pilih Jokowi orang kecil, lalu satu kali dicalonkan jadi presiden sampai hari ini, ya. Wow, beda ya, beda ya. Lihat, kalau kepada siapa, Ratu Elizabeth disuruh hormat, sama Bu Mega kita juga diajari hormat, ya. Apalagi kepada Tuhan, ya. Ini memang harus diajari, saudara. Kita ini harus menghormati Tuhan. Dia melebihi Donald Trump, Joe Biden, siapapun, ratu yang hebat, saudara. Umat harus diajari untuk hormat yang semestinya. Apalagi, sorry saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipilih, saudara, oleh Tuhan sendiri. Seharusnya dalam hidupnya harus menghormati Tuhan. Tapi sayang, saudara, sayang, akhir-akhir ini saya harus dengan sedih hati mengatakan banyak hamba-hamba Tuhan kayak Imam Eli, saudara. Mungkin saudara sebagai umat di Amerika, di Indonesia, ya seringkali melihat menyayangkan hamba Tuhan yang dulu dipakai, saudara, Tuhan sangat luar biasa, tapi sorry, di akhir hidupnya atau di sebagian hidupnya, dia tidak sungguh-sungguh hidup sebagai hamba Tuhan yang menghormati Tuhan yang sudah memanggil dan memilih dia, saudara. Ya, saya tidak mau menghakimi siapa hamba-hamba Tuhan itu, mungkin saudara sudah dengar, ya. Tetapi itu sangat disayangkan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong hamba itu untuk dia bisa bangkit menghormati Engkau lagi, sehingga Tuhan tidak perlu menghukum hamba-hamba Tuhan itu, ya, tetapi dengan kasih karunia demi kasih karunia nanti dia bisa tetap dipakai sebagai hambanya, saudara. Ya, saudara, saya setiap kali menyebut diri hamba Tuhan, saya itu tahu, paham betul, ya, istilah hamba Tuhan ini akhir-akhir ini di Amerika maupun di Indonesia mulai merosot, saudara, nilainya, saudara. Ya, padahal ketika Tuhan memilih kita, itu dulu kita ini orang yang ya sebetulnya tidak ada apa-apanya, tidak pantas dipakai Tuhan. Tapi oleh kasih karunia kita diangkat, dipilih, saudara, dan dipakainya jadi hamba Tuhan, gitu ya. Seharusnya saudara dan saya jangan seperti kayak imam besar Eli. Ya, saya sedikit mau terangkan, ya, imam besar Eli itu kayak apa? Yuk dikeluarkan lagi. Ya, dia punya satu masalah, saudara, yaitu ini masalahnya. Masalahnya itu soal honor, ya, bahasa Indonesianya istilahnya tuh honor. Inilah yang sebenarnya menjadi permasalahan besar Imam Eli, saudara. Perhatikan ya, Imam Eli itu artinya Jehovah is high, ya. Memang Tuhan itu tinggi, lebih tinggi dari siapapun, raja, ratu, presiden, selebriti, orang kaya, itu semua itu, ya. Dari namanya itu seharusnya memang Eli itu imam besar yang orangnya juga tinggi besar, sudah kayak Donald Trump begitu. Ya, satu kali Tuhan itu janji sama Eli, ya, janjinya gini, karena dia keturunan imam besar Harun, terutama anaknya yang keempat, begitu, dan itu pernah janji, ya, bahwa nanti keluarganya
karena kaumnya terutama itu akan dipakai Tuhan selama-lamanya. Tapi karena satu hari Eli itu melakukan sesuatu yang betul-betul tidak mengindahkan Tuhan dan tidak menghormati Tuhan, Tuhan itu cabut firman-Nya, saudara. Dia ngomong gini, sekarang aku tidak mau pergi, jauhkanlah daripada itu. Nah, dari situ lalu dia ngomong, siapa yang tidak menghormati aku juga tidak akan aku hormati. Siapa yang merendahkan aku nanti akan aku rendahkan juga. Wow, saudara. Kalau sampai Tuhan ngomong gitu itu luar biasa. Saudara tahu enggak huruf Cina Dian itu aslinya gitu, saudara. Ya, itu ada ren, orang itu dikasih apa? Di atasnya itu ada langit. Jadi heaven itu Dian, itu Tuhan itu orang Konghucu tahu, saudara. Itu ada di atas langit, ada langit di atas langit, dan paling tinggi itu adalah Tuhan, saudara. Nah, itulah seharusnya yang dilayani dan dijunjung tinggi oleh Elia, oleh Imam Eli. Tapi sayang, saudara, Imam Eli, kalau saudara nanti baca ayat sebelumnya 28 atau 29, dia lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Ini masalah, saudara. Masalah yang luar biasa. Jadi dia itu mengidolakan anaknya, padahal anaknya itu tidak patut diidolakan. Dia menghormati anaknya yang lebih dari Tuhan itu aja sudah keliru, apalagi anaknya itu anak yang tidak karuan, saudara. Justru itu tidak pernah ditegur, tidak pernah diarahkan, bahkan ketika melakukan kesalahan itu cuma diomongin gini, ya jangan gitulah anakku, tetapi dia tidak berani mendisiplin anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, nah, saudara, setiap kali saudara nanti melihat kata honor, itu konteksnya di perjanjian lama itu selalu gitu, dengan kekudusan Tuhan. Tapi nanti makin hari makin berubah di perjanjian baru. Saya senang, saudara, karena ada satu ayat, ya, sebenarnya banyak ayat, tapi satu ayat ini yang saya senang, itu dikatakan gini, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati. Nah, ini kata penting nih, honor itu ya, 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Penatua di perjanjian lama, perjanjian baru itu orang terhormat, saudara, yang dipilih dan diurapi Tuhan. Terutama tugas pokoknya mereka itu berkhotbah dan mengajar, ya, bersama dengan gembala gitu. Di gereja kami, saudara, ada orang awam yang kalau diberikan urapan Tuhan bisa berkhotbah, baik itu sejajar dengan pendeta. Jadi itu tim kolegial begitu yang diberi lisensi untuk berkhotbah, untuk mengajar. Apalagi kalau dia punya latar belakang teologi, sekolah pendeta begitu yang baik, dia boleh mengajar juga di seminari-seminari begitu. Dulu kami banyak, saudara, penatua-penatua yang bukan pendeta, yang tidak ditapis kayak saya sebagai pendeta, tapi sebagai penatua majelis itu bisa mengajar luar biasa, ya, saudara. Tapi akhir-akhir ini, ya, kenapa itu saya pakai jumlah UMR, saudara. Saya punya pengalaman yang sedikit agak tidak enak yang saya mau sharing di sini. Satu hari saya ini khotbah, saudara, di satu gereja. Saya kaget, saya tidak mau sebutkan ya gerejanya besar gitu. Tiba-tiba ketika saya berkhotbah mau datang begitu, saya ini kaget karena saya dijemput dengan mobil yang sangat mahal begitu. Saudara, saya tidak pernah naik mobil itu. Kemudian dengan ajudannya saya tinggalkan di satu hotel berbintang 5, ya. Itu hari pertama, hari kedua dipindah, hari ketiga itu bahkan diajak ke rumah pendetanya gitu yang wah di daerah BSD gitu, buat saya sampai wah dilayani kayak orang umat begitu. Saya enggak apa-apa, saudara. Tapi di satu gereja yang lain, saya ini pernah berkhotbah, saudara. Tapi saya agak terkejut, ya, ketika diperlakukan kayak gitu.
Habis saya khotbah itu tiba-tiba maaf saya dikasih amplop. Amplop itu tebal sekali. Saya agak shock begitu, tapi saya ngerti pasti itu isinya uang, dan ketika uangnya itu begitu banyak, sudah sampai hampir seingat saya khotbah 3 kali itu dikasih 50 juta, saudara. Saya gentar, saudara. Lalu saya tanya sama orang, loh, kok ngasih saya besar gini untuk apa? Saya ngomong, oh ini untuk khotbah, Pak. Loh, apakah setiap orang yang khotbah di sini dikasih seperti itu? Oh enggak, Pak. Kita lihat orangnya, kalau Pak Kaleb ya kita kasih segini, tapi kalau ada pendeta yang lebih besar lagi ya kita kasih mungkin 75 juta atau 100 juta. Waduh. Saya ketika diomongi begitu tuh, saya justru enggak merasa sebagai orang terhormat. Maaf, saya itu dengan dorongan dari Tuhan Roh Kudus, saya minta di hadapan orang-orang yang memberi saya itu untuk saya boleh menolak. Tapi karena saya dipaksa, saya ngomong gini, saudara. Maaf, saya enggak bisa terima uang kayak begini. Boleh enggak? Ya, kalau saya mau dikasih ya biasa aja lah. Biasa saya kalau di gereja-gereja itu ya dikasih 1 kali khotbah itu kalau di Surabaya itu 1 juta. Gitu. Ada yang ya paling 2 juta. Boleh enggak? Saya ambil 5 juta aja, saya ambil begitu. Jadi sisanya 45 juta itu saya kembalikan. Ya, tapi saya ngomong gini dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Ya, saya ingin cuma kepengen menyadarkan gini, saudara mereka. Sebetulnya kalau itu agak bergurau, saudara. Saya ngomong gini sama pengurus dan pendetanya itu. Ya, saya terima kasih kamu menghargai saya dengan begitu. Tapi sebenarnya gini loh, kalau betul saya menyampaikan firman Tuhan, ya firmanku Bu ganti 50 juta itu sebetulnya tidak cukup. Amin, saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan nilainya lebih dari berapa, saudara? 50 juta. Begitu tidak, saudara? Betul tidak, saudara? Hah? Betul tidak? Saya yakin betul. Ya, seharusnya harus mengatakan firman Tuhan itu. Loh, enggak apa-apa, Pak. Saya mau menghormati Bapak. Apa-apa. Beberapa orang itu, apa namanya, memaksa saya. Tapi saya ngomong gini, saudara terima kasih sekali lagi. Ya, tapi menurut saya, dari hati yang paling dalam, saya cuma ingin mengajari saudara, saya ngomong begitu. Sebetulnya saudara itu bukan menghormati saya. Saudara itu malah bisa merusak saya dengan saya dikasih uang yang tidak sepantasnya. Ya, Tuhan dihargai segitu, begitu firman-Nya. Ya, jadi apalagi kalau nanti ada pendeta yang lebih besar menurut saudara perlu dikasih 75, ya toh, ada yang dikasih 100 juta begitu, saudara. Sebetulnya saudara sedang merusak Tuhan. Dan kamu tidak menghormati Tuhan yang sudah memanggil dia jadi seorang hamba Tuhan. Saudara setuju tidak, saudara, dengan ungkapan saya itu, saudara? Setuju tidak, saudara? Setuju tidak? Hari ini, saudara, maaf, banyak hamba Tuhan jadi hamba mamon, saudara. Yang akan saya itu sangat-sangat berhati-hati. Makanya terima kasih Pak Yongki. Pak Yongki mengingatkan saya ini hamba Tuhan, saya harus menghormati Tuhan, bukan menghormati uang, saudara, ya, dengan cara yang begitu. Amin, saudara. Jadi kalau saudara mau menghormati Pak Yongki yang betul-betul kerja keras, boleh, salut, ya. Bagi saya yang paling bagus gini, kalau memang Pak Yongki punya pelayanan, ya kalau di tempat saya itu hamba Tuhan itu digaji, saudara, ya, digaji yang secukupnya, dikasih mobil, les dibayari apa-apa, pokoknya yang penting pelayanan dia bisa apa, saudara? Bisa lancar, bisa baik, dan umat itu sungguh-sungguh didorong untuk maju, saudara. Kalau di kita itu begitu, bagi saya itu yang lebih benar.
ya, lebih benar supaya hamba Tuhan itu tidak hati-hati. Ini dengan berkata begini, saya bukan mau menghakimi yang lain, juga ada hamba Tuhan yang dikasihi dengan cara berbeda karena sistem gerejanya juga beda. Perpuluhan dikasihkan dia apa-apa. Kalau itu memang digunakan baik oleh hamba Tuhan itu, saya no problem, saudara. Yang penting satu, sekali lagi, kita harus mengajar umat untuk menghormati Tuhan dan hambanya dengan benar. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, kalau saudara hormat sama kalau Pak Yongki melakukan punya visi bagus, apa-apa didorong, saudara diajar terus benar, saudara menghormati dengan memberikan persembahan yang cukup untuk Pak Yongki, saya sih no problem, ya, no problem itu. Itu memang seharusnya ya, karena Alkitab mengatakan gini, seorang penatua yang baik pimpinannya, saudara, harus dihormati 2 kali lipat. Saudara, lihat ini ya, luar biasa ya. Nah, terus itu, saudara. Tapi di gereja saya di bagian lain, saudara, ada hamba Tuhan itu yang gaji UMR di Surabaya itu 4.300.000 saja enggak, saudara. Menurut saya ini juga enggak baik, saudara. Amin, saudara. Ya, lepas dari itu, ini coba sharing sedikit aja untuk ini. Yang penting gini, nah, ini ada prinsip sebetulnya, saudara, ya, yang saya ambil dari sebuah kutipan gitu, menafsirkan ayat ini dengan prinsip ini ternyata Tuhan di dalam 2 testament, baik itu yang di bawah hukum Taurat PL maupun yang di bawah anugerah, saudara. Ini dibuktikan menjadi sesuatu yang ekspresinya nanti lebih kuat begitu di dalam 2 Timotius, karena 2 Timotius 19:21 ngomong gini, Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan itu, hendaklah meninggalkan kejahatannya. Jika orang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk sekedar setiap pekerjaan yang mulia. Itu prinsipnya. Tapi sayang, saudara, Imam Besar Eli, ya, sekali lagi orangnya tinggi besar, sudah ternyata ya bukan perabot Tuhan yang baik, ya, yang dulu pernah baik, tapi satu kali dia betul-betul tidak bisa mendidik anaknya itu betul-betul kurang ajar. Wah, sangat luar biasa. Nanti saya mau terangkan sedikit. Next, ya, karena di situ nanti, mari terus. Nah, ya, anaknya itu di Alkitab. Nanti saudara boleh baca ya, 1 Samuel 4 itu. Salah satu itu disebut gini, saudara. Orang Dursila. Tahu Dursila, saudara? Ini kalau di kamus bahasa Indonesia itu di bawah kata Durno. Tahu? Pendeta Durno itu kalau orang Jawa itu ngomong nih, orangnya kelakuannya buruk, licik, suka ngadu domba. Wah, di dalam dunia pewayangan ini pokoknya kalau orang ngomongin Pendeta Durno gitu, itu jelek banget, saudara. Anaknya dia itu seperti itu. Kata ini muncul pertama kali itu dari mulut Hana, saudara. Hana itu sedang punya masalah, dia tidak bisa punya anak, dia dimadu sama Elkana, ya, lalu dia itu berdoa di mana Silo, di tempat imam besar jadi imam. Imam besar ini tuh tidak bisa membedakan loh, orang yang hatinya sedang hancur, sedang ingin dekat, curhat sama Tuhan, dikira mabuk, saudara. Sampai dia ngomong gini, Pak Imam, tolong jangan sebut saya itu sebagai orang Dursila, ya. Jadi dia rupanya meskipun imam besar, dia tidak bisa membedakan orang yang doa penuh Roh Kudus gitu dengan orang yang mabuk, saudara. Akan payah di saudara kalau pendeta kayak begini, saudara, kayak Imam Eli ini. Lebih-lebih ternyata yang Dursila itu ternyata dirinya dan anak-anaknya, terutama anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas. Wah, ini kelewatan, saudara.
dia sering salah menggunakan korban-korban sebelum dimasak itu sudah digaru, dirampok, diambil dengan tiga itu yang kayak garpu begitu, garpu talu diambil, dikasihkan. Kalau tidak boleh itu akan diambil dengan kekerasan. Pokoknya semuanya itu dipakai untuk kepentingan sendiri, terutama setelah itu dibagi-bagikan sama papanya. Jadi Imam Eli itu bukan sekedar tinggi besar, tapi dia juga gemuk, gara-gara suka dikasih anaknya yang ngerampok sebelum itu dipersembahkan, dibakar gitu, sudah diambil dulu, padahal peraturannya tidak boleh. Tapi anaknya itu betul-betul tidak mengindahkan Tuhan dan firman-Nya. Lebih-lebih, saudara, nanti anaknya ini betul-betul sampai seluruh orang Israel itu tahu semua. Di tempat bait suci, Hofni dan Pinehas itu suka berhubungan seks, sudah, dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitar kemah itu. Ya, itu kalau orang tidak percaya, dulu ada yang namanya pelacuran bakti. Bayangkan di rumah Tuhan, di kemah suci, anaknya imam besar, pemimpin rohani, justru melakukan perzinahan di rumah Tuhan itu. Gila ini. Sampai betul-betul kabar ini kabar yang tidak baik, saudara. Dan semua orang Israel itu diajari untuk melanggar kekudusan Tuhan lewat hidupnya. Wah, ini ngeri, saudara. Ngeri kalau saudara membaca kisahnya. Ya, siapa yang tidak menghormati aku, ya orang dursila kayak Eli dan anak-anaknya terutama. Ya, yang kedua, saudara, keluarkan. Nah, Tuhan janji gini, kalau kamu menghormati aku, kamu akan kuhormati. Itu nanti banyak, saudara, kisah di Alkitab orang yang dipakai Tuhan. Tapi masalahnya gini, umat Israel sudah tidak lagi menghormati Tuhan dan memandang remeh kekudusannya. Nanti ada satu kata lagi yang di bagian akhir-akhir itu, Eli itu sebetulnya dihukum, nanti di keluarganya itu dikutuk, tidak ada, kan ada seorang kakek ya di dalam marganya dan keluarganya. Jadi anaknya pasti dibunuh sama Tuhan, mau jadi kakek pun, mau punya cucu aja pun biasanya cucunya itu langsung akan mati. Ya, nanti di kisahnya itu ada satu kisah menantunya Eli satu kali mau melahirkan setelah suaminya Pinehas dan Hofni, terutama Pinehas itu dibunuh. Dia kaget mendengar itu, dia hamil tua, lalu tiba-tiba saudara dia mengeluarkan anak begitu, ditolong sama bidan-bidan, sampai dia tidak berani menglihati. Dan anak ini disebut gini, Ikabod, karena gini, sudah kehilangan kemuliaan dan kekudusan dari Allah. Wow, ya. Kalau orang sudah kehilangan kemuliaan dan kekudusan, pasti Tuhan itu tidak pernah mau pakai, saudara. Ya, Tuhan pasti tidak akan pakai. Kalau dipakai, kelihatannya dipakai, itu adalah penyesatan menurut saya. Ya, jadi saudara jangan bangga kalau saudara berbuat dosa, lalu saudara masih tetap kaya, kayaknya dalam tanda petik diberkati, padahal sebetulnya itu tipuan daripada setan. Ya, itu bukan berkat sejati, saudara. Tapi kalau saudara hidup benar, saudara diberkati, ya itu memang datangnya daripada Tuhan, begitu. Ya, orang Israel sudah dikacaukan sehingga apa, saudara? Dia juga ikut melanggar kekudusan Tuhan. Padahal Tuhan seringkali berkata kepada orang Israel, akulah kudus, aku ini Tuhan yang kudus, kamu juga harus jadi umat yang kudus. Tetapi justru oleh imam-imam, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh keturunan Eli ini, orang Israel itu diajari tidak menghormati Tuhan. Wah, ini sangat disayangkan. Yang ketiga, next, yang terakhir.
Yang terakhir, yang ketiga ini. Ya, Tuhan ngomong gini, saudara. Kalau kamu merendahkan aku, satu kali kamu juga akan kurendahkan. Ya, bahasa terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu bagus, saudara. Siapa yang menghina aku, otomatis ini juga akan dihina sama Tuhan. Tetapi mengutuk orang yang memandang aku rendah, katanya begitu, saudara. Ya, Eli betul-betul satu hari dan keluarganya betul-betul direndahkan sampai serendah-rendahnya. Tuhan tidak mau pakai, bahkan di keluarganya kalau ada sudah hukuman Tuhan gini, dari keluarganya tidak ada satupun yang mau jadi kakek, yang bisa jadi kakek, sudah. Ya, atau nenek begitu, karena selalu keturunannya itu dibunuh di dalam satu pertempuran. Nanti sudah akan lihat itu kutukan ini betul-betul terjadi, sudah. Karena satu, sekali lagi, Eli tidak menghormati Tuhan yang sudah memilih dan memanggilnya jadi imam besar. Ya, terus itulah sebabnya, mari saudara. Terus, nah ya, nanti penggenapannya itu betul-betul terjadi, saudara. Itu ngeri itu, ya. Samuel muda itu dipakai untuk menggantikan dia. Nanti justru Samuel itu diomongi gini, kamu ngomongkan sama ini ya mentormu, tapi dia sungkan-sungkan ditanya. Ya itu sudah barusan belajar melayani, masa mau ngomong Eli itu akan dihukum Tuhan dengan cara ya tidak akan satupun keluarganya itu dipakai sama Tuhan karena anak-anaknya itu bejat, anak-anaknya itu dursila, apa-apa begitu, sampai nanti semuanya itu dibunuh, saudara, dengan sangat kejam. Wah, dia tidak berani, saudara. Tapi itulah yang terjadi. Ya, Hofni dan Pinehas dibunuh. Sebetulnya dia keturunan di zaman Saul itu ada orang namanya Ahitub, pernah jadi imam bentar. Tapi nanti saudara lihat kutukannya Tuhan, dikatakan gini, keturunanmu akan sampai minta-minta roti yang biasanya itu jadi bagian daripada imam, tapi karena dia suka merampok persembahan itu, mereka nggak dikasih roti itu. Sampai di zaman Daud itu, Daud juga pernah meminta roti. Nah itu ada imam itu masih keturunannya daripada, tapi keturunannya Pinehas itu juga sebentar dibunuh dengan kejam oleh Saul, saudara. Yang waktu itu, pokoknya nanti ada keturunannya lagi di zamannya Daud, saudara. Namanya Abiatar. Waktu di Nob itu semua dibunuhi, Abiatar ini sempat bisa lolos sedikit, ya. Tapi satu kali, meskipun dia jadi imam besar di bawah bimbingan Sadok, Abiatar ini juga dihina oleh Raja Salomo, saudara. Jadi betul ini, ya. Berapa persen itu jadi apa yang dinubuatkan Tuhan itu pasti akan terjadi, saudara. Ya, ini karena Tuhan pernah bilang sekali lagi, siapa yang tidak menghormati aku juga tidak akan menghormati. Siapa yang memandang rendah aku, kamu juga nanti akan dipandang rendah sama Tuhan, bahkan dipandang rendah sama orang lain. Karena perbuatan kita yang tidak menghormati Tuhan. Ya, next, saudara. Next, tapi Tuhan tuh baik, saudara. Dari ceritanya itu, sebetulnya keluarga Eli meskipun tidak ada satupun yang bisa jadi kakek, selalu disisahkan sedikit dan makin hari penggendapannya itu terjadi. Tapi sebenarnya kelihatan, anugerah demi anugerah, ya boleh melayani di zaman Saul, boleh ada lagi sedikit meskipun di zamannya siapa? Daud, bahkan sampai zamannya Salomo, ya. Sebetulnya masih diberi selalu kesempatan sama Tuhan. Tuhan itu memang luar biasa, saudara. Di Alkitab anugerah demi anugerah itu terjadi, tetapi kitab Roma berkata gini, jangan karena kamu dia minta anugerah diberi anugerah, kamu makin berbuat dosa supaya anugerahnya makin berlimpah-limpah. Tidak begitu, saudara. Itu berarti saudara tidak bisa memandang, menghargai Tuhan, terutama kesempatan-kesempatan, ya.
second chain, third chain, ya, yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Makanya next terus ya. Nah, ya, zaman 3 raja itu ingat enggak? Ya, Raja Sekutu tinggi besar, tapi dia suka enggak taat. Dia lebih senang ngambil perannya Samuel. Jadi raja itu enggak boleh membesar korban yang dia sudah dibilangi kalau kamu menang perang, jarahannya harus dimusnahkan. Oh, diambil yang gemuk-gemuk. Akhirnya siapa? Saul ditolak. Diganti raja yang kedua, sudah tahu, ini raja yang juga luar biasa, lebih hebat daripada ini ya. Kecil tapi dia menaklukkan raksasa, satu kali dia ditaklukkan sama Bathsheba. Tapi Tuhan itu selalu baik. Dia satu-satunya hamba Tuhan yang disebut orang yang berkenan kepadaku. Karena Daud itu penuh pertobatan. Ya, sampai dia satu kali kepengen mendirikan bait Allah, saudara, Tuhan ngomong gini, sorry Daud, ya karena tanganmu penuh darah, kamu jangan yang membakir. Tapi Daud itu nurut, saudara. Dia ngomong nanti Salomo, anakmu yang pinter. Justru hasil daripada Bathsheba, karena diamini sama Tuhan, Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Salomo dipakai, saudara. Jadi raja yang paling berhikmat di seluruh dunia. Tapi saudara ingat ya, sayang saudara, dulunya waktu muda dia ngarang Kidung Agung, setengah baya dia, saudara, ngarang kitab Amsal. Tua itu baru dia sadar, saudara. Ternyata makin tua juga makin benar. Karena salah satunya diceritakan nanti di Raja-Raja pasal 11, dia itu istrinya sampai berapa, saudara? Sampai berapa? Sampai 1000, saudara. Ya, ini orang Jawa bilang gini, dia pinter nanging ora pener, ya. Dia itu pinter tapi enggak bener, saudara, ya. Hidupnya itu wah itu. Tapi tetap Tuhan itu ampuni. Kerajaan baru pecah itu 2 dan akhirnya habis, saudara. Ya, zaman Salomo sebetulnya harusnya dihabisi, tapi karena ngelihat Daud, kerajaan itu masih tetap ada dan diberi kesempatan. Soal menghormati Tuhan, next, saya hanya ingat saudara, lagu yang indah ini. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Ya, saya umur 60, Pak Yongki 61, saya enggak ngerti saya mau dikasih umur berapa. Rektor saya umur 62, kemarin mati serangan jantung, saudara. Jadi saya setiap kali ingat kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan, saya senang nyanyi lagu ini, saudara. Ya, bisa semua nyanyi ya, semua ya. Yuk nyanyi sama Pak Kaleb dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau saudara umat Tuhan yang pernah diberi anugerah, diberi kesempatan, diperbarui hidupnya, dan sampai hari ini saudara oleh kekuatan Tuhan, saudara bisa tetap jadi berkat, itu berarti saudara sedang menghormati Tuhan dan saudara sedang dihormati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, saya berharap tema-tema begini mengingatkan kita hati-hati menjalani hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ya, akhirnya saya hanya bisa ngomong gini, saudara. Ini kesimpulannya itu saya baca dari sebuah ensiklopedia, ngomong gini, saudara. Imam besar pemerintah sebagai hakim selama 40 tahun, saudara. Ya,
tapi pelayanannya dirusak oleh aksi anak-anaknya yang tidak menghormati Tuhan, saudara. Dan oleh kegagalannya untuk mengeluarkan mereka dari jabatan kudus. Sebetulnya, kata beberapa penafsir, Imam Eli itu berhak untuk memecat anak-anaknya, ya, untuk mendidik, mendisiplin. Tetapi dia lebih sayang anaknya daripada Tuhan. Saudara. Idolnya dia justru anaknya, bukan Tuhan. Inilah masalahnya. Maka ini sebuah tragedi menurut saya. Seorang menafsir gini, saudara. Ada orang tua, maksudnya itu Eli, hampir buta. Tiba-tiba nanti Eli satu hari setelah anaknya dibunuh dalam satu peperangan, dia sedang duduk-duduk menunggu kabar itu, kemudian dia itu dengar anaknya ya membawa tabut itu malah dibunuh sama Tuhan. Padahal biasanya tabut suci itu lambang kehadiran. Kalau ada tabut suci itu perang akan menang. Hari itu enggak, saudara. Ya, orang Israel mati 3.000 orang. Setelah itu mati lagi 30.000. Ada kekalahan besar. Lalu ada orang Benyamin yang datang lari-lari. Dia ngomong gini, belum pernah selama aku ikut Tuhan orang Israel itu kalah dan aku melarikan di anakmu juga dibunuh. Tabut Tuhan juga sudah dirampas sama orang Filistin. Tetapi Eli mendengar itu sudah langsung geblak, saudara, dan lehernya patah, saudara. Dan orang ini ditulis sama ensiklopedia itu mengatakan gini, sayang, ada orang yang dulu orang yang murni, orang yang baik, tapi akhirnya dia menjadi orang lemah dan orang yang tidak bisa mengambil keputusan ketika anak-anaknya itu hidup di dalam kedursilaan, kejahatan, ketidakkudusan, malah imam besar Eli itu ikut menikmatinya. Berarti dia imam besar yang tidak menghormati Tuhan. Tragis ini. Dan biarlah itu tidak terjadi pada Pak Yogi, pada saya, pada umat Tuhan. Amin.